Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang 7 pintu neraka. Bahkan Rasulullah pun sampai pingsan saat malaikat Jibril menjelaskannya. Tonton terus video ini hingga akhir supaya kalian tahu kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Rasulullah SAW ditemui oleh malaikat Jibril. Rasulullah bertanya, "Ada apa wahai Jibril?" Kemudian Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengobarkan nyala api neraka, dan seluruh malaikat amat ketakutan. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Untung aku ingat bahwa engkau adalah sumber cinta dan sayang Allah kepada alam semesta. Dengan alasan itu aku kesini, bertabaruk dengan cinta Allah kepada dirimu." Kemudian Rasulullah SAW terdiam beberapa saat. Kemudian bertanya lagi, "Wahai Jibril, ceritakanlah padaku bagaimana neraka itu sesungguhnya." Kemudian Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, neraka itu bagaikan lubang-lubang yang terdiri dari 7 tingkat. Jarak antara satu lubang dengan yang lain ialah perjalanan 70 tahun. Lubang yang paling bawah adalah yang paling panas." Kemudian Nabi SAW meneruskan pertanyaannya, "Lalu, siapakah penghuni lubang-lubang neraka itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Lubang yang paling bawah diciptakan untuk orang-orang munafik. Lubang berikutnya untuk penyembah berhala, lalu untuk penyembah binatang dan matahari." Kemudian Jibril terus menerangkan penghuni tingkat neraka hingga lubang yang kelima, tempatnya umat Yahudi. Yang keenam dihuni oleh umat Nasrani. Setelah itu menjelaskan penghuni 6 tingkat neraka. Kemudian Jibril diam cukup lama. Rasulullah SAW penasaran dan bertanya kembali, "Wahai Jibril, siapakah penghuni neraka yang ketujuh?" Jibril diam saja tidak menjawab. Rasulullah SAW mengulangi pertanyaannya, tetapi Jibril tetap diam. Rasulullah SAW tambah penasaran dan mendesak Jibril agar dijawab pertanyaannya. Dengan terpaksa, akhirnya Jibril pun berkata, "Umatmu wahai Muhammad, mereka itu para pelaku dosa besar di kalangan umatmu yang diam tidak melakukan amal soleh, yang dimana sampai mereka mati belum sempat bertaubat." Mendengar jawaban Jibril, Rasulullah SAW langsung jatuh pingsan. Jibril melangkulnya dan meletakkan tubuh baginda di atas pangkuannya. Tak berapa lama, Rasulullah SAW sadar dan langsung menangis bersimpah air mata. Dengan terisak-isak, Rasulullah SAW mempertegas pertanyaannya, "Wahai Jibril, apakah benar ada di antara umatku yang masuk neraka?" Kemudian Jibril menjawab, "Benar wahai Muhammad, pelaku dosa besar di antara umatmu yang belum bertaubat." Setelah itu Rasulullah SAW langsung menghadap kiblat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam isak tangisnya. Sesekali dengan suara pelan beliau membisikkan kata-kata, "Umati ya Rob, umati ya Rob, umati." Beliau tidak mengangkat kepalanya dalam keadaan seperti itu selama 3 hari 3 malam, kecuali setiap Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Barulah beliau bangkit untuk menjadi imam dan setelah itu kembali sujud dan mengulangi perkataannya, "Umati ya Rabb,
Umati, umati ya Rabb. Pada hari ketiga, Abu Bakar radhiyallahu anhu menyadari hal ini. Beliau mengetuk pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam 3 kali, namun tidak ada jawaban. Abu Bakar sedih dan berseru di depan pintu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah ada jalan untuk masuk ke rumah Rasulullah? Tapi tidak ada jawaban. Lalu beliau menangis dan melangkah pulang. Di jalan beliau bertemu sahabatnya Umar radhiyallahu anhu. "Mengapa engkau menangis wahai Abu Bakar?" tanya Umar. Abu Bakar menceritakan keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar radhiyallahu anhu pun melangkah menuju rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terjadilah hal yang sama. Umar pun pulang dan menangis. Di jalan beliau bertemu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dengan terisak-isak Umar bercerita kepada Salman hingga membuat dia amat sedih. Namun dia tidak berani mengulangi hal yang sama. Salman melangkah menuju rumah Fatimah radhiyallahu anha dan menceritakan hal itu. Setengah berlari Fatimah menuju rumah ayahnya dan mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Mendengar suara lembut putri tercinta, sejuklah dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari sujud dan membuka pintu. Alangkah terkejutnya Fatimah melihat beliau amat kurus dan pucat. Fatimah memeluk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menangis. "Wahai ayahanda, apa yang terjadi? Mengapa engkau amat sedih seperti ini?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menangis dan berkata dengan suara lirih, "Wahai Fatimah, belahan jiwaku, bagaimana mungkin aku tidak sedih sedangkan Jibril mengatakan akan ada kelak di antara umatku yang akan masuk neraka." Wahai sobat, cinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu besar kepada kita. Apakah cinta beliau akan terbalaskan atau hanya akan menjadi cinta bertepuk sebelah tangan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Petik hikmahnya dari kisah ini, begitu sayangnya Nabi kepada kita umatnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ترك الحياة وعاف ذل معاشها